Seri 1. 6 dalil. Kenapa mukjizat Isa bukan mukjizat Yesus Mesias? Mukjizat Yesus jauh berbeda dan melebihi apa yang Isa peragakan. Ayat dan narasi message Injil. Banyak yang terkosong dari Quran. Quran memuat sekitar 100 ayat yang berkaitan dengan Isa dan pengikut-pengikutnya. Di antaranya hanya 60 ayat yang langsung berakar dari Injil. Sebaliknya, Yesus adalah sosok sentral di seluruh PB Perjanjian Baru. Keempat kitab Injil saja memuat lebih dari 3.700 ayat tentang Yesus. Jadi, ada banyak sekali muatan Injil yang terkosong atau terhilangkan dari Quran. Bahkan itulah bagian-bagian yang terutama dari kitab Injil Yesus. Contoh, ayat-ayat awal yang terhilang atau terkosong dari Quran. Semua silsilah genealogi dan geografi dan kronologi dan periwayatan perjalanan dan pelayanan Yesus terkosongkan. Para saksi mata, kelahiran Yesus, Yusuf, gembala-gembala, dan malaikat-malaikat sorga yang menyambut Natalnya. Lukas pasal 2. Narasi maklumat malaikat tentang DNA dan jati diri keilahian Yesus yang otentik. Who is he? Yesus, kepada Maria, Yusuf dan para gembala. Lukas pasal 1 dan 2. Matius pasal 1. Pembaptisan Yesus oleh Nabi Yohanes Yahya dengan penampakan dahsyat keberadaan God Tritunggal, Bapa, Anak, Roh Kudus, di mana suara God sendiri dari sorga yang menyatakan Yesus adalah anaknya, Matius 3 ayat 13-17 dan lain-lain. Semua ini terkosong dari Quran, semua ajaran Yesus, khotbah dan perumpamaan, diskusi Q&A dan debat dengan pemimpin-pemimpin agama yang korup, semua kesaksian dan pernyataan tentang kuasa dan mukjizat Yesus yang ilahi, mengusir setan, kuasa adikodrati menaklukkan alam, dan pengampunan dosa manusia. Semua mukjizat Yesus dikosongkan dari konteks dan latar belakangnya, bahkan sebab dan tujuan Yesus bermukjizat. Semua sebab dan periwayatan tentang penyaliban dan kematian dan kebangkitan dan kenaikan Yesus ke sorga, semua-semuanya dengan para saksi mata, versus Allah yang mengangkat Isa ke surga dengan diam-diam tanpa saksi mata. Big Hidden Questions. Q1. Jikalau sebegitu minimnya periwayatan Isa dalam Quran, lalu apa sebenarnya pesan-pesan Isa, Injil Islam untuk umatnya? Q2. Dan apa tujuan dan misi Allah dalam mengutus Isa dengan segudang mukjizat ajaib yang tiada tanding, tapi berakhir abortif? Misi Isa terputus, di tengah jalan Isa hilang ketika mau disalib. Q3. Kenapa Isa dan Allah gagal menghasilkan kemusliman Islami, sementara Pauluslah yang justru berhasil menyapu Injil Isa yang Islami, hilang berikut semua murid-murid atau hawariun Isa? Q4. Sehingga misi Isa kini kok menghasilkan Yesus Tuhan? Nah, itulah perbedaan fundamental antara Isa dengan Yesus. Misi Yesus tidak gagal melainkan menang, gilang gemilang, mission accomplished, memenuhi tujuan inti untuk apa Yesus datang ke dunia, sebagaimana yang Dia katakan sendiri. Anak manusia Yesus datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya disalib menjadi tebusan bagi banyak orang. Matius 20 ayat 28. Sebab anak manusia Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Lukas 19 ayat 10. Kini, mari kita simak sejumlah mukjizat-mukjizat Yesus versus Isa yang saling asing berbeda. 6 perbedaan dasariah. Mukjizat Isa di Quran, bukan mukjizat Yesus di Injil. Dalil 1. Beda kontras jumlah, wujud atau konten mukjizat. Quran. Hanya ada sejumlah kecil mukjizat Isa yang tercatat dilakukan oleh Isa. Utamanya surat 3 ayat 49, 5 ayat 110. Wujudnya hanya list. Mukjizat yang non-naratif, ayat catatan tentang jenis mukjizat yang pernah dilakukan Isa lewat izin Allah. Injil. Ada ribuan mukjizat yang Yesus sudah lakukan dalam 3,5 tahun misi pelayanannya di dunia. Setiap hari Yesus melakukannya, termasuk sejumlah mukjizat yang langsung menunjukkan jati diri ketuhanannya. Akan diperlihatkan nanti. Dalil 2. Keberadaan saksi mata. Hukum Taurat, Injil dan Quran semuanya mengharuskan adanya saksi mata 2 orang, atau lebih untuk mengabsahkan kasusnya. Keluaran 19 ayat 15. Surat 2 ayat 282. Tetapi mukjizat Isa adalah retelling story yang dituturkan 600 tahunan kemudian oleh Muhammad sendiri, di tanah Arab, tanpa konteks dan saksi mata. Jadi bagaimana kita harus memahami otentisitas dan validitas mukjizat Isa yang Dia lakukan setiap hari? Dalil 3.
Pada dasarnya, Isa tidak punya kuasa mukjizat, hanya berkuasa atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silahkan baca surat 2 ayat 253, 3 ayat 49, 5 ayat 110. Tetapi mukjizat Yesus adalah kuasa inheren dari dalam dirinya sendiri, tak perlu izin-izinan. Banyak ayat-ayatnya antara lain Lukas 5 ayat 13, Yohanes 5 ayat 21, Markus 5 ayat 28 sampai 29 dan 35 sampai 42 dan lain-lain. Bahkan badan dan jubah Yesus pun mempunyai kuasa mukjizat langsung untuk menyembuhkan seorang wanita dari sakit pendarahannya selama 12 tahun. Lihat kesaksiannya. Kuasa Yesus bahkan ada di seluruh jubahnya. Begitu disentuh dengan iman, maka terjadilah mukjizat. Artinya, tanpa Yesus mohon izin siapapun. Akhirnya, perempuan itu datang dengan gemetar, tersungkur di depan Yesus, dan mengaku terbuka apa sebabnya ia menjamah Yesus secara diam-diam, dan sembuh seketika. Lukas 8 ayat 47. Dalil 4. Tanpa objek khusus, tanpa konteks dan proses terjadinya, tidak dinyatakan sosok objek yang Isa kenakan mukjizatnya. Tidak ada saksi mata di mana, kapan, kenapa, dan how-nya. Jadi, dihadapkan dengan hukum keabsahan Tuhan, surat 2 ayat 282, 65 ayat 2 dan lain-lain, maka masih validkah mukjizat Isa ini? Dan adakah manfaat yang nyata bagi manusia dulu dan sekarang? Siapa? Dalil 5. Bisu dan mirip magic show. Mukjizat Tuhan itu ilahiyah. Tentu bukan hanya sebuah tanda ajaib yang asal diperagakan keajaibannya dengan izin Allah. Bukan juga tanpa dasar kasih dan tujuan mulia. Mukjizat tersebut, pendek kata, bukan bisu mirip magic show. Misalnya Isa peragakan pembentukan burung dari tanah liat, lalu dia hembuskan nafasnya untuk menjadi burung asli. Mukjizat ala magic show ini tidak dikenal oleh Yesus dalam Injilnya. Kriteria pokok mukjizat Yesus. Mukjizat Yesus selalu dilakukan dengan bertujuan, mulia, benar, dan baik. Markus 7 ayat 37. Umumnya karena welas kasihnya. Markus 8 ayat 2-3. Atau mau memberi pelajaran iman bagi para penyaksi mukjizat. Markus 4 ayat 39-40. Atau sekaligus mengungkapkan identitas dirinya sebagai Mesias Al-Masih yang lama dinanti-nantikan. Yohanes 4 ayat 10-30. Sekarang perhatikanlah, menurut keperluan, Yesus juga sering menutup mukjizatnya dengan memberi pesan dan instruksi khusus. Misalnya, go and sin no more, atau go in peace, dan lain-lain. Sebaliknya, di manakah manfaat mukjizat-mukjizat Isa di Quran itu, dan untuk siapakah kaum Yahudi, Nasrani, Muslim, dan lain-lain? Dalil 6. DNA sosok Isa memang bukan sosok Yesus. Silsilah keturunannya beda. Keduanya pseudo-similaritas. Dan karenanya, mukjizat-mukjizat keduanya pasti juga berbeda. Contoh, beda mencolok, bahkan sudah tampak mulai dari mukjizat Yesus versus Isa yang paling awal. Beda mukjizat sejak awal. Mukjizat Yesus yang pertama, air dijadikan anggur, dalam perjamuan kawin di Kana. Mukjizat Isa yang pertama, bayi Isa bisa berkata-kata membela bundanya yang dituduh berzina. 4 mukjizat ajaib ini tidak terdapat di Injil. Bayi Isa berbicara. Isa mencipta burung. Turunkan hidangan langit. Isa senyap-senyap diangkat ke langit. Kesimpulan, terjadi anggapan luas seolah sosok Isa di Quran adalah sama dengan sosok Yesus, Mesias di Injil. Juga mukjizat-mukjizat Isa. Tapi, sesungguh-sungguhnya esensinya, tak ada sekalipun sosok dan mukjizat Isa dan Yesus yang dapat saling dipersamakan. Mukjizat Isa bukan mukjizat Yesus. Yang ada hanyalah suatu pseudo-similaritas. Ini bukan sekedar beda bahasa dan istilah. Ini beda hakikat, otoritas, maksud, dan manfaat. Terakhir, akan kita jabarkan di seri 2, secara lebih detail dan membelalakan mata Anda. Salam berkat, sampai jumpa.